Banyak ragamnya masalah terjadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak negari mempakayo diri. Media investigasi siap mengkritisi. Merusak negari mempakayo diri. Media investigasi siap mengkritisi. Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel hadir dalam liputan khusus. Saat ini kami akan menyoroti bagaimana kinerja DPRD Kota Padang yang periode sebentar lagi 2019-2024 akan berakhir. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Bapak Ilham Maulana. Dan kita ingin ngobrol lah bagaimana kinerja DPRD Kota Padang dari awal 2019 sampai 2024. DPRD Kota Padang ini adalah salah satu DPRD yang betul-betul saat ini mampu memberikan satu kinerja ya. Kalau kita melihat bagaimana para media melihat para anggota Dewan pun mampu memberikan satu jawaban kepada masyarakat, dan betul-betul para wakil rakyat ini mampu memberikan satu jawaban kepada masyarakat. Dan jangan lupa sebelum kami ngobrol lebih lanjut dengan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Abang Da Ilham Maulana, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi dan berikan komentar di bawah kolom yang telah kami sediakan. Oke, lanjut aja, kita langsung ngobrol dengan Abang Da Ilham Maulana. Bang, selamat siang Abang Da. Selamat siang. Bang, terima kasih Bang telah menerima investigasi di ruangan kerja Bang. Ya. Kita tahu Bang Ilham Maulana ini salah satu anggota DPRD yang cukup lama ya, udah hampir 3 periode, mau masuk ke 4 periode. Oke, artinya seorang politisi milenial yang saat ini masih diberi kepercayaan kepada dari masyarakat untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Padang. Bang, bisa nggak menceritakan bagaimana perjalanan sosok Ilham Maulana dari seorang masyarakat biasa menjadi wakil rakyat dan saat ini menjadi wakil DPRD Kota Padang? Bagaimana sejarahnya Ilham Maulana ini? Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan salam penghormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ini semua berawal dari keinginan kemudian hobi dalam berorganisasi. Dari sana terus berlanjut sampai di organisasi Pemuda Pancasila, kemudian lanjut ke yang namanya KNPI, kemudian organisasi kemasyarakatan yang lain. Dari sana kemudian saya coba berkomunikasi dengan beberapa politisi senior, yang intinya kalau seorang organisator itu memang handingnya itu ke legislator, jangan langsung naik ke eksekutif ya. Iya, benar. Dari situlah belajar, dan alhamdulillah pada tahun 2007 saya memberanikan diri berdasarkan hasil pembicaraan dengan orang tua dan keluarga untuk terjun ke dunia politik. Kemudian di situ awalnya yaitu saat pemilihan ketua DPC Demokrat Kota Padang, yang mana saat itu Abang dari fraksi Demokrat Bang ya? Saya dari fraksi Demokrat. Yang mana saat itu terpilih yaitu Pak Muklisani. Ketika beliau mencalon, beliau sudah berkomunikasi juga dengan saya agar tolong dibantu. Alhamdulillah dia terpilih, dan di sanalah awal pertamanya dari perjalanan itu. Kemudian saya mengambil posisi untuk menjadi ketua kecamatan setelah dimasukkan di kepengurusan kota, karena kecamatan saat itu perlu penyegaran. Saya turun ke bawah untuk mengambil kecamatan dan coba mencalon. Dan alhamdulillah awalnya tidak kepikir ingin untuk mencaleg karena masih memakai sistem tertutup, profesional tertutup. Benar. Tidak ingin, namun hasil komunikasi dengan teman-teman yang ada di DPP saat itu menyampaikan bahwasanya harus ikut, ya kan? Karena apa? Karena kemungkinan besar nantinya ini akan dibuka menjadi profesional terbuka. Nah, disitulah coba pelajari aturan main dan memberanikan diri untuk mencaleg. Dan alhamdulillah izin Allah dan dukungan daripada keluarga dan masyarakat terpilihlah di saat itu. Memang saat itu saya
posisi suara saya itu saya menggantikan daripada almarhum Bapak Saridal yang kalau tidak salah kira-kira 9 bulan dia menjabat. Allah sayang kepada beliau meninggal dunia, dan sesuai dengan ketentuan KPU PAW ya. Duduk berikutnya adalah suara terbanyak nomor 2 ya. Alhamdulillah dari sana saya terus berkomunikasi dengan masyarakat, melihat segala bentuk hal-hal yang dapat saya bantu untuk disampaikan kepada pemerintah kota, dan alhamdulillah jabatan itu dapat diselesaikan dengan baik. Berlanjut di 2014 kembali dan dapat juga kepercayaan ya. Pertama izin Allah dan kepercayaan masyarakat dan restu daripada orang tua dan keluarga. Kemudian berangkat di tahun 2019 sebelum itu ada yang namanya pemilihan ketua DPC Padang. Saya coba mencalonkan diri dan berkat dukungan dari kawan-kawan ke 11 kecamatan itu ada di sekitar 10 dukungan. Nah itu jadi ketua DPC ya? Jadi ketua DPC. Di sana saya mencalon kembali. Alhamdulillah diizinkan Allah kembali, didukung oleh masyarakat kembali. Ini adalah periode yang ketiga. Periode ketiga. Ya. Tapi untuk 2024 saya sudah mendaftar ke partai Demokrat Kota Padang dengan pola dan sistem terbaru, yaitu melalui silon juga kita mendaftar ke DPP. Ada juga baiknya. Nah, alhamdulillah saya tetap mendaftar saat ini untuk Dapil 4 Padang Selatan Padang Timur. Tapi mengenai penetapan dapil nanti kita menunggu dari KPU. KPU kabarnya tanggal 9 Februari ini akan ditetapkan apakah terjadi penambahan dapil menjadi 6 atau tetap yang lama, ya kan? Yang jelas kita sebagai anggota dewan juga sudah diundang bagian dari pimpinan DPR oleh KPU dengan acara di Pangeran tentang meminta aspirasi daripada anggota dewan dan ketua-ketua partai bagaimana dapil ke depannya kan gitu. Nah, dan kita serahkan semuanya kepada KPU. Padang. Ini menunggu dari KPU Bang ya. Menunggu untuk dapil kita menunggu dari KPU. Kalau untuk pencalonan kita menunggu dari partai. Nah, gitu. Bang, kan gini Bang, kita agak ke dalam lah dikit ya. Artinya kan gini, sudah 3 periode duduk sebagai anggota DPRD. Karena kan banyak masyarakat awam juga kurang memahami Bang. Ini kebanyakan masyarakat kurang paham. Apa sih kinerja DPRD itu? Karena kan tidak DPRD dengan eksekutif tentu beda, legislatif dengan eksekutif tentu beda. Apa ya Bang yang bisa disampaikan kadang kepada masyarakat itu Bang? Sebenarnya pekerjaan di DPRD ini sangat luar biasa. Kalau memang kita jalani dengan maksimal, kita ini adalah penyambung lidah dari masyarakat. Iya betul. Apapun bentuknya, ya kan? Apapun bentuknya, baik fisik maupun non fisik, kondisi ekonomi masyarakat. Ya alhamdulillah tiap hari di rumah itu selalu menyampaikan aspirasinya. Nah, kemudian via telepon juga seperti itu, kita tetap layani. Dan alhamdulillah setiap tahunnya kawan-kawan di DPR juga menerima aspirasi itu dan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran yang nanti kita sampaikan kepada pemerintah kota. Intinya kita di DPRD ini memang 100% melayani daripada aspirasi daripada masyarakat, ya kan? Dan kembali juga kepada kita semua. Alhamdulillah DPRD sekarang dan yang terdahulu juga sangat proaktif ya kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan masyarakat itu sampai di situ sampai sekarang, alhamdulillah semua yang disampaikan itu dapat kita jawabkan dengan baik. Iya. Karena bagaimanapun rakyat itu kan Bang, kita dipilih rakyat sebagai wakilnya Bang ya, di DPRD itu ya. Jadi apapun keluhan dia, aspirasi dia itu kita wajib menyampaikan ke dalam forum rapat pada gitu Bang ya, gitu ya. Kira-kira Bang bagaimana Bang kinerja DPRD Bang dari 2019 sampai 2003 yang sebentar lagi juga akan berakhir nih Bang? Alhamdulillah kita kerja tetap sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, karena di dalam ini kita kan diatur oleh tatib. Betul. Nah, di dalam tatib kita tidak bisa lari dari aturan main itu, ya kan? Dan semuanya kita laksanakan dengan baik.
dan kemudian sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati di dalam badan musyawarah juga kita laksanakan dengan baik. Nah, dan insya Allah di 2023 ini segala bentuk bengkalai-bengkalai kegiatan seperti peraturan daerah atau perda inisiatif dari DPR yang mungkin masih ada terkendala dengan aturan-aturan yang baru ini kita akan selesaikan semua. Nah, adapun pengusulan revisi dari perda yang ada kita akan layani semaksimal mungkin sepanjang untuk hajat hidup orang banyak. Artinya DPRD sudah bekerja lah sesuai taktik yang telah ditentukan dan apa. Tapi ini Bang, ada pertanyaan di publik yang sering menggelitik ya, artinya sampai saat ini kita wali kota Padang saat ini kan belum ada wakil Bang. Bagaimana sih Bang saat ini sebenarnya yang terjadi sebenarnya apa itu Bang? Baik ya, seperti apa yang sudah disampaikan selama ini ya kan. Intinya kita secara proses kita juga sudah melakukan konsultasi khususnya kepada Kemendagri dan semuanya kita kembalikan kepada dua parpol ini. Dua parpol ini yaitu PAN dan PKS ya. Kemudian semua administrasi itu kan melalui alur yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada. Intinya di sini kita ketika dua partai politik ini sudah saling klop untuk saling mengusung calonnya, kita menunggu dan akan ketika surat masuk di sini melalui Pak Wali Kota akan diproses Bang, akan proses langsung tancap gas, sehingga tidak ada istilah bola mati di DPRD. Kita sudah sepakat segala bentuk surat yang masuk, apalagi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak kita harus selesaikan secepat mungkin. Secepat mungkin Bang. Jadi pada prinsipnya DPRD menunggu lah Bang ya? Ya, kita menunggu sampai batas waktunya kan ada ketentuannya. Dan berapa lama masa jabatan sisa lagi, itu baru bisa. Ya kan, kalau masa jabatan itu tinggal tidak sesuai dengan ketentuan aturan, kita nggak berani juga. Kita nggak melanggar jadinya kan. Iya benar. Wakil wali kotanya bingung kan? Iya. Sudah siap-siap udah tahu. Jadi bukan DPRD-nya Bang ya? Bukan DPRD-nya yang lakukan proses Bang ya? Karena itu belum masuk ya itu Bang. Iya. Oh gitu. Kita sudah siap untuk segala sesuatu. Apabila surat-surat itu sudah selesai, kita akan lanjut proses. Kita akan lakukan beberapa tahapan. Pertama tahapan rapat pimpinan DPRD. Kita ada berempat, kemudian kita kembangkan menjadi rapat pimpinan diperluas, mengikut sertakan yang namanya ketua-ketua fraksi, ada 6 fraksi di sini, dan ketua-ketua komisi. Nah, di sana kita satukan visi dan misi untuk mempercepat daripada pelaksanaan Wawako ini. Nah, setelah itu baru kita adakan yang namanya rapat secara internal ya di DPRD ini, mengundang seluruh anggota DPR, ya kan, sehingga tidak ada nanti bahasa-bahasa aneh-aneh. Kita di zaman kepemimpinan-pimpinan sekarang kita tetap transparan segala sesuatu. Akuntabel Bang ya. Itu. Jadi bukan DPRD-nya Bang ya yang bukan memproses Bang ya. Karena surat itu yang belum masuk Bang ya. Dan ketika kita melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri itu kita melibatkan keterwakilan fraksi semua Pak. Oh, dilibatkan tuh Bang, 6 fraksi itu? Iya, kita bawa. Biar semua tahu. Semuanya bertanya. Tanya semua. Alhamdulillah semuanya udah paham deh. Paham deh Bang. Ya, tinggal daripada dua parpolnya aja. gitu. Ya. Artinya ini kan tanggung jawab moral juga Bang sebagai DPRD ya kan. Artinya jangan dianggap di publik itu DPRD tidak mau menyelesaikan ini gitu artinya kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan suratnya nggak ada? Apa yang mau kita selesaikan? Kita surat ada dari Pak Walinya, suratnya masuk ke sini, selesai. Iya. Kan gitu. Jadi tinggal nunggu aja lah ya. Nunggu aja. Oke Bang,
Kita agak apa sih kita Bang? Bang Ilham, Abang sudah 3 periode ya dari apa ya boleh dikatakan salah satu politisi milenial yang sukses menjenjangkan karir di dunia kancah politik Bang. Ya. Apa sih Bang pesan moral yang bisa disampaikan untuk kalangan milenial Bang agar kiranya masyarakat jangan antipati Bang terhadap dunia politik? Apa bisa disampaikan Bang? Mungkin khusus untuk generasi milenial yang ada di Kota Padang ya kan. Jangan pernah berhenti, untuk memberikan kontribusinya, kontribusi positif kepada Kota Padang. Iya. Ya, itu pada umumnya, khususnya kepada kampungnya lah. Iya. Ya, kalau punya nanti keinginan untuk mencalonkan diri, bagaimana nanti orang kampung kita sendiri tidak tahu gebrakan dan perbuatan baik kita di tengah masyarakatnya, tahu-tahu sudah muncul saja mencalonkan diri kan. Iya. Nah, kemudian kalau kita belum pernah berbuat Bang ya. Belum pernah berbuat. Kemudian yang kedua, jangan pernah sungkan-sungkan dan malu-malu untuk berorganisasi. Di Padang ini cukup banyak benar, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kemudian di tingkat kota, ada semua. Nah, di situ ajang awalnya gitu. Kita tuh bisa untuk belajar lebih dalam dari dasar, hampir sama dengan sekolah. Ya, kita berjenjang kan dari SD, SMP, SMA gitu kan. Nggak mungkin kita langsung naik. Bingung semua. Diawali dari bawah Bang ya, diawali dari awal. Dan di sana nanti masyarakat Padang ini adalah masyarakat yang sangat cerdas ya, cerdas. Umumnya cerdas barat ya, cerdas. Dia tahu ya. Ini generasi muda yang benar-benar bisa untuk diamanahkan atau tidak diamanahkan, dia tahu semua. Tahu semua karena dari perbuatan-perbuatan itulah. Nggak salah pilih lah Bang. Kemudian yang ketiga itu bagi generasi muda milenial ya kan, jangan pernah untuk ragu-ragu untuk melakukan konsultasi kepada kita yang ada senior, di DPRD ini. Ya, kalau dikatakan senior, alhamdulillah. Ya kan, jangan pernah untuk ragu-ragu untuk berkomunikasi, ya kan, untuk belajar, ya kan, karena ilmu itu menuntut ilmu itu di mana saja bisa, tinggal nanti bagaimana dia bisa menerimanya, gimana dia bisa mengambil sisi positifnya untuk kemajuan dia ke depan, ya itu. Dan terakhir mungkin saya berpesan ya kan, karena saat ini sangat luar biasa sekali yang namanya kenakalan narkoba milenial ini. Ya berharap kita kepada generasi muda harapan Kota Padang ini khususnya ya kan, untuk menjauhi lah, karena masa depan masih panjang karena luar biasa sekarang seperti tawuran, kemudian begal, kemudian narkoba, memang sangat luar biasa. Makanya kita berharap kepada generasi muda, generasi milenial ini untuk bisa mawas diri, ya, memilah-pilah ini baik apa tidak ya kan, sehingga dia tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif tersebut. Itu pesan saya untuk milenial Bang ya. Oke Bang, sebentar lagi 2003 ini akan berakhir Bang. Periode DPRD Legislatif 2019-2024 akan berakhir. Kira-kira melihat peta politik lah Bang, artinya kan ini kan bentar lagi saat ini kita juga udah masuk ke tahun politik. Nah, kira-kira bagaimana Bang melihat dunia politik yang ada di Kota Padang saat ini Bang? Kalau dari kacamata sosok Ilham Maulana. Iya, alhamdulillah besok ini untuk di Kota Padang khususnya itu sangat luar biasa. Sengit ya. Yang jelas untuk namanya legislatif. Sangat berpengaruh kepada yang namanya calon capres dan cawapres. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian tidak bisa kita lupakan juga tingkat ketokohan seseorang. Benar. Kalau dia banyak berbuat di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin walaupun partainya tidak ada mengusung calon presiden atau wakil presiden, bukan tidak mungkin dia bisa duduk di sini. Kenapa? Masyarakat sudah percaya. Percaya, ya kan? Nah, itu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang akan membuat pertarungan di 2024 ini agak ya kan? Dan saya lihat juga dari beberapa calon-calon yang baru, ya kan, itu memang sudah sangat luar biasa juga pergerakannya. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati
kita bangsa Indonesia dan rakyat Kota Padang, sehingga negeri yang kita cintai ini aman, nyaman, sentosa, dan semua proses-proses yang harus selama ini dijalankan tetap terlaksana dengan baik. Kondusif deh ya? Ya, kondusif. Dan yang sangat serunya nanti yaitu tidak kalah serunya ya, kan? Ibaratkan sebuah pertandingan sepak bola ini nanti di November ya. November 2024 ya, di mana se-Indonesia pemilihan kepala daerah gubernur, wali kota, bupati ya kan. Dan dengar-dengar ya alhamdulillah ini bakal banyak juga calon tapi melihat kondisi hasil pemilu dulu. Kondisi hasil pemilu. Dan mungkin saya lihat ada juga sekitar 3 sampai 4 calon dari independen yang akan muncul, ya kan? Ya mungkin bisa kita kembalikan ke KPU, mudah-mudahan lolos, ya kan? Dan mudah-mudahan banyak juga calon wali kota dan wakil wali kota kita ke depan, sehingga masyarakat bisa banyak pilihan, ya kan? Alhamdulillah, kayak gitu. Bang, kita ini sedikit lah ke internal, kita singgung lah sedikit. Abang kan berasal dari fraksi Demokrat. 2009 itu pernah Demokrat ini menguasai separuh parlemen yang ada di DPRD Kota Padang. Kira-kira lah untuk 2024 ini bagaimana peta? Kalau saat ini 2014 stabil, agak merosot. Melihat peta di 2024 ini gimana? Lihat Demokrat di peta 2024 nih. Kalau untuk sementara alhamdulillah peta dari Partai Demokrat sekarang ini alhamdulillah sudah grafiknya sudah naik. Sudah naik. Kemudian kembali juga kepada partai ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kalau partai politik nantinya tidak ada yang mengusung presidennya susah juga. Susah juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah bagaimana hasil koalisi nanti antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Mudah-mudahan siapa yang terbaik dari para ketua umum ini duduk bersama untuk rakyat Indonesia ke depan, ya kan? Harapan kita juga di tingkat bawah kota kabupaten, khususnya Kota Padang, ya kan? Mudah-mudahan dalam seleksi calon anggota DPRD sementara caleg lah bacalek dulu, bakal calon dulu di Partai Demokrat Kota Padang. Mudah-mudahan muncul tokoh-tokoh atau figur-figur yang benar-benar akan menjalankan amanah rakyat dengan baik. Itu sangat mempengaruhi Bang ya? Sangat mempengaruhi ini ya, benar. Kalau orang nggak kenal dengan masyarakat mana mau dipilih? Benar. Karena besok persaingan agak ketat ketat. Jadi ya berharap juga ya mudah-mudahan dari rekan-rekan masyarakat yang ada di Kota Padang yang masih punya keinginan untuk mencalonkan diri di Partai Demokrat, ya silakan. Demokrat welcome nih Bang, dengan apa? Welcome, terbuka ya. Ya kan, terbuka karena sekarang yang untuk menentukan itu kan dari pusat semua, terpusat sehingga tidak ada sifatnya anak tiri, anak kandung, nggak ada. Ya kan, ini memang dilihat nanti dari tingkat kinerja lah ya. Kemudian nama beliau di tengah masyarakat. Ya. Ya kita mungkin seperti biasa, ya kan, nanti Demokrat juga akan bergandengan tangan dengan lembaga survei untuk melihat sejauh mana bakal calon anggota legislatif kita ini untuk sementara waktu kita survei kemampuannya di tengah masa elektabilitas ya. Supaya nanti ketika sudah kita tetapkan, partai sudah tetapkan calonnya, ya kan, memang benar-benar ini orang-orang petarung itu orang-orang yang siap mengorbankan waktunya untuk masyarakat dan partai. Nah itu ya menjalankan amanah lagi kan. Sepanjang karir Abang Ilham Maulana belum pernah berpindah dari Partai Mercy ini? Belum. Soalnya dari awal saya berpartai saya langsung ke Demokrat. Ke Mercy ya? Ya ke Mercy sesuai dengan amanah almarhum Ibunda. Saat itu saya berbicara dengan Ibunda, ya mungkin
orang juga sudah lama menikmati yang namanya 3 partai Iya. di saat dulu loncat-loncat ya. Dulu kan partainya 3. Iya. Golkar, PDIP, P3. ya. Begitu partai ini muncul di saat reformasi mulai rame, ya kan. Saya dulu di 99 punya keinginan juga untuk masuk ke partai. Beliau melarang dengan bahasa ini belum kondusif. Sabar dulu, fokus saja kerja. Ya. Nah, ketika saya resign dari pekerjaan, nah di sanalah saya coba untuk terus di tengah masyarakat, belajar di organisasi, ya kan. Kemudian dia melihat ada tingkat keseriusan yang saya inginkan. Kemudian saya coba berkonsultasi di 2007 awal itu, dia memang menyarankan ya kalau ingin berpartai, cobalah lihat aturan main. Nah, kalau orang tua kan aturan main. Benar. Kalau kita kan ADART dan organisasi. Betul. Ya, partai tersebut mana yang tepat. Kalau ibu menyarankan cobalah masuk ke Demokrat. Makanya saya coba dalami Demokrat tuh ya. Dan kebetulan di saat Demokrat baru muncul dulu, kita juga masuk simpatisan. Simpatisan yang mana syarat untuk lolos dahulu kan berbeda dengan sekarang. Karena kita partai baru. Saat itu kan memang turun ke tengah masyarakat sehingga nanti di saat verifikasi daripada KPU tentang parpol, benar masyarakat ini memberikan dukungan ke parpol ini atau tidak kan. Nah, ini memang kita bantu juga di saat itu tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika KPU datang mendata, oh benar ya kan. Biasa seperti biasa ada yang kebutuhannya berupa KK, KTP dulu kan, untuk kebenaran dia memang bagian mendukung daripada Demokrat ini untuk muncul ikut dalam kontestasi yang namanya pemilu ya. Pada tahun 2000 kalau nggak salah saya 2004 pertama kali Demokrat ikut ya. Alhamdulillah saat itu 5 kursi kita. Benar ya. 5 kursi. Pertama tampil itu ya? Iya, pertama tampil. Ya, 2004. Kemudian muncul kembali 2009 Golodo. 2009 sangat luar biasa ya kan? 28 kursi. Iya, 28 kursi. Jadi yang namanya berpartai itu ada pasang turut ya, pasang turut. Ya. Ya kan? Nah, di 2014 kita turun kembali kepada 5 kursi. 5 kursi. Dari ketua DPR di tangan kita, akhirnya kita tidak dapat satu apapun pimpinan. 2019 dan alhamdulillah pada tahun 2018 saya 18 saya diamanahkan menjadi ketua partai di Kota Padang, Demokrat. Kita coba ikuti petunjuk-petunjuk yang ada dari DPP Partai Demokrat Pusat dan DPD Partai Demokrat Pusat. Alhamdulillah kita tempatkan kader-kader terbaik dari Demokrat dan dapat 6 kursi. 6 kursi ya. Dan di saat itu kebagianlah kita dalam penetapan KPU tersebut, yaitu kursi pimpinan. Ya. Kebetulan di DPRD Padang ada 3. Kita ada 4, 1 ketua, 3 wakil ketua. Ya. Dan kita ada di wakil ketua ketiga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga berkat pengorbanan, pengabdian, ya, ikhlas kepada Partai Demokrat dan diamanahkan Ilham Maulana sebagai wakil ketua. Yang alhamdulillah SK itu langsung ditandatangani oleh Ketua Umum, kemudian Bapak Hinca Panjaitan sebagai sekjen saat itu. Dan amanah itu kita pegang, kita laksanakan. Kira-kira gimana nih kalau peluang Demokrat, baik secara nasional, baik pun di Kota Padang, artinya bisakah Demokrat ini berjaya kembali? Kalau lihat peta 2024 nanti? Semuanya izin Allah, izin Allah. Pasti itu. Ya kan? Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan elektabilitas kita terus naik. Nah, catatannya seperti yang saya sampaikan tadi. Punya tugas berat ketua partai untuk menempatkan all bang ya, untuk menempatkan calon anggota DPR itu ya kan, benar-benar harus orang yang punya kemampuan ya kan, di tengah masyarakat dan sedikit ada kemampuan finansialnya. Kalau asal-asalan nanti mendapatkan suaranya nggak dapat, jeblok deh. Partainya bagus di pusat, ya, tahu di daerah kurang bagus dalam penempatan ya. Caleg-calegnya ya kan, ya terjadi anak tiri anak kandung. Ini yang akan nanti kita khawatirkan. Ya. Mudah-mudahan kalau lihat dari kepemimpinan sekarang
daripada Ketua Umum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya ini dia sangat profesional sekali. Melalui Ketua Bapilunya itu Bang Andi Arief, Andi Arief, kan? Ya, itu sangat profesional sekali dia membuat sistem untuk daripada rekrutmen calon legislatif, gitu, ya kan? ya. Jadi kita mencalon tidak hanya di tingkat DPC saja atau yang ingin mencalon ke DPD tingkat DPD saja, kita diberikan satu silon untuk juga ikut mendaftar ke DPP. Gitu prosesnya ya? Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh DPP dan itu harus kita jawab. Harus kita jawab. Jadi terukur semua dibikinnya. Terukur ya? Terukur semua. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan diizinkan Allah terciptalah calon-calon anggota legislatif yang benar-benar pas semuanya, porsinya gitu. Sehingga bergerak di tengah masyarakat oke, kemampuan finansial juga ada, dan jadilah cita-cita yang seperti Abang tanya tadi, bagaimana ke depan prospeknya. Prospek kita tetap menginginkan lebih baik, tapi semuanya kuncinya ada di tangan Allah. Allah ya. Pada prinsipnya sebagai ketua DPC akan melakukan gestur pencalekan ini mengkaderan sesuai dengan apalah ya, memang perlu memiliki integritas dan punya kapasitas di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalau itu nggak bisa dilakukan agak jeblok deh ya. Jadi itu pengaruh sekali itu. Pengaruh sekali, ya kan? Karena politik praktis itu kan sekarang kan sesuai dengan iklan-iklan yang ada di media televisi, kemudian media sosial itu kan mulai dipangkas supaya tidak ada politik-politik praktis yang terjadi di saat pemilu dan pilkada nanti. Supaya kita memang menginginkan yang lahir itu wakil rakyat atau kepala daerah atau kepala presiden itu memang orang-orang yang diinginkan oleh rakyat. Oleh rakyat gitu. Oke Bang, pertanyaan terakhir lah. Bagaimana Bang melihat secara komprehensif kacamata Abang lah tentang dunia politik yang ada di Sumatera Barat di ranah Minang, dan kita akan kerucutkanlah ke Kota Padang. Bagaimana Bang melihat hal dunia politik yang ada di Kota Padang nih? Kalau dunia politik di Sumatera Barat pada umumnya saya melihat sangat kondusif ya. Ya sudah sesuai dengan tradisi kita ya ada di Sumatera Barat lah. Ya, sangat saling harga menghargai. Khususnya di Padang juga seperti itu, ya kan. Kalau dilihat secara bersama masyarakat juga mengamati selama ini kan tidak ada terlalu perbedaan yang begitu mencolok ya, di antara partai politik yang ada, dan semuanya sama-sama punya keinginan untuk membangun Kota Padang. Kota Padang Ketika gong berbunyi pemilu, di sanalah dia mulai bertarung dengan aturan main yang ada. Aturan ada. Apalagi sekarang di Demokrat itu ada garisan yang sangat luar biasa. Berbunyi apabila kader Demokrat itu dalam berkampanye dia menjatuhkan kawannya, itu akan mendapat sanksi partai. Jadi intinya sama-sama mengangkat. Ya mungkin dari partai politik lain yang ada di Kota Padang juga seperti itu. Karena persaingan luar biasa itu kan persaingan internal. Persaingan internal di dalam internal tubuh partai itu sendiri caleg itu sendiri. Makanya Demokrat di sini dikuncinya. Nah, kalau sempat ada lengkapi dokumentasinya, rekamannya, ya yang bersangkutan kena sanksi dari partai politik. Khususnya dari Demokrat yang membuat ketentuan aturan itu. Gitu ya. Regulasi begitu ya di Demokrat itu Bang ya. Tegas bagus. Jadi saling menjual produk masing-masing lah. Tanpa harus menginjak produk teman. Bagaimana dia akan berbuat, bagaimana dia berniat kepada masyarakat, ya kan? Nah, untuk ketika dia terpilih nantinya, ya kan? Karena kita lihat secara umum masyarakat Kota Padang ini luar biasa, pintarnya, cerdas. Kalau dia melihat calon anggota legislatif itu dalam bersosialisasi, berkampanye, sudah menjelek-jelekkan nama seseorang, menjelekkan black campaign lah ya, black campaign dan sebagainya itu. Di depan dia hanya manggut-manggut. Iya, betul. Pas di dalam kota berubah. Itu pintarnya. Itu udah karakter kita, Pak. Sebagai orang Minang ya, sebagai orang Minang itu karakter kita ya.
prinsip awalnya itu sangat sederhana Sederhana, sekali. ya. Nggak suka. Bahwasanya kita itu tidak ada yang tidak kurang, ya benar. kesempurnaan itu hanya Milik ada Allah. Allah. Ya, milik Nah, Allah. itu kan Ya. prinsip itu yang sangat luar biasa. Itu dulu Bang. Oke Bang Ilham, terakhir lah ya, closing statement Bang ke masyarakat sebagai Wakil DPRD Kota Padang ya, apa yang bisa Bang sampaikan ke masyarakat dengan sebentar lagi saat ini kita juga sebenarnya sudah memasuki tahun politik ya, agar kiranya di masyarakat juga tidak terjadi timbul ria-ria yang bisa bentrokan ya, tetap berpolitiklah secara santun dan mampu memberikan satu edukasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat. Silakan Pak Wakil Ketua DPRD Kota Padang ya. Mungkin harapan saya kepada masyarakat Kota Padang, pertama untuk sama-sama kita menjaga kondisi kondusif di Kota Padang ini, ya. Apalagi tahun 2023 ini sudah memasuki namanya tahun politik. Dan kemudian yang kedua, bagi nanti kawan-kawan atau rekan-rekan yang lolos dalam pencalonan sebagai calon anggota legislatif dalam berkompetisi nanti, setelah yang namanya daftar calon tetap dikeluarkan oleh KPU ya, agar tetap memakai yang namanya etika dalam berpolitik, sehingga tidak ada saling serang menyerang tanpa ada bukti yang jelas. Nah, kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada masyarakat Kota Padang, jauhilah yang namanya politik uang. Karena sekarang kita sudah melihat di beberapa media sosial, media televisi, ya kan. Karena kalau itu banyak ya terjadi, maka yang duduk itu bukanlah orang yang benar-benar nantinya akan menyerap aspirasi kita, ya kan. Karena daripada itu, lihatlah sejauh mana kemampuan orang itu dalam bersosialisasi, dan lihatlah, bertanyalah sedalamnya sejauh mana kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat ini, ya kan. Sehingga ketika Bapak dan Ibu pergi ke TPS memilih calon anggota legislatif, memilih presiden, memilih kepala daerah, nanti benar-benar orang-orang yang terbaik yang kita pilih untuk memimpin daerah ini. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Oke, luar biasa Bang Ilham Maulana, Wakil DPRD Kota Padang. Bang, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa investigasi, demikianlah obrolan kami 1 jam bersama Ilham Maulana, Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Beliau telah memaparkan bagaimana kerja DPR, bahwasannya DPR saat ini juga memang betul-betul bekerja untuk masyarakat. Dan dia juga tadi menjelaskan bagaimana memberikan pendidikan politik yang kepada masyarakat agar kiranya masyarakat itu lebih cerdas dalam memilih sosok pemimpin untuk kedepannya. Baik, saya Herman Jetar didampingi kameramen Aldo Prastio dari Gedung DPRD Kota Padang. Kami melaporkan dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Investigasi Channel TV.